Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak soli dan solihah? Semoga hari ini anak soli dan solihah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat, dan tetap semangat belajarnya ya. Nah, hari ini kita belajar subtema 3, tema 2 subtema 3, menggambar, pembelajaran ketiga. Apa saja fokus materi hari ini? Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah PKN dan matematika. Nanti setelah anak soli belajar, anak soli diharapkan dapat mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah. Jadi tahu perbedaan karakteristik keluarga di rumah. Kemudian anak soli nanti diharapkan mampu mengenal bangun ruang dan bangun datar dengan menggunakan berbagai benda konkret. PKN, keberagaman keluarga. Perhatikan gambar berikut. Kira-kira apa yang sedang mereka lakukan? Lihat di sini ada gambar keluarga Udin. Ada keluarga Udin, ibu, ayah, dan kakak Udin. Apa yang sedang mereka lakukan? Nah, Udin senang menggambar bersama keluarga. Keluarga Udin memiliki gambar kesukaan. Ayah Udin senang menggambar rumah dan gedung. Bunga adalah gambar kesukaan ibu. Udin senang menggambar binatang. Kendaraan adalah gambar kesukaan paman Udin. Hasil gambar-gambar tersebut dipajang di rumah. Terlihat lebih indah dan saling melengkapi. Perhatikan cerita berikut. Hari Minggu, Udin berkumpul bersama keluarga. Mereka menggambar bersama. Menggambar bersama sangat menyenangkan. Ayah menggambar pemandangan. Ibu menambahkan gambar bunga. Kakak mewarnainya dengan krayon. Udin senang menggambar bersama keluarga. Kebersamaan keluarga adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus selalu bersyukur karena kita masih memiliki keluarga ya. Setelah menyimak ceritanya, menyenangkan ya menggambar bersama keluarga. Nah, sekarang coba anak soli dan solihah menggambar bersama anggota keluarga. Lalu ceritakan apa yang anak soli solihah dan keluarga gambar. Contoh, tadi kan Udin menggambar bersama keluarga. Ayahnya menggambar pemandangan, ibu menggambar bunga, sedangkan kakak mewarnai gambarnya dengan krayon. Nah, sekarang anak soli dengan keluarga silakan buat sebuah gambar, kemudian diceritakan apa yang digambar oleh ayah, apa yang digambar oleh ibu, apa yang digambar oleh anak soli dan solihah. Contoh, aku menggambar gunung, kakak menggambar sungai, ibu menggambar awan, ayah mewarnai gambar. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita belajar matematika. Masih ingat? Kemarin kita belajar mengenal bangun ruang. Bangun yang sudah kita pelajari ada 2. Nah, apa saja yang kemarin? Nah, balok dan kubus. Contoh benda yang berbentuk balok apa kemarin? Ya, tempat pasta gigi, wadah bekas tempat pasta gigi. Kemudian benda yang berbentuk kubus, Rubik. Nah, sekarang kita akan belajar bentuk bangun ruang, yaitu tabung dan bola.
ini contoh bentuk tabung dan ini contoh bentuk bola. Bentuk bola. Anak Soli pasti pernah melihat bola atau bermain bola, mungkin yang laki-laki ya, yang Ikhwan. Nah, ini contoh bentuk bola. Gambar di samping adalah gambar bentuk bola. Nah, coba sekarang kita berlatih. Beri tanda checklist pada gambar yang berbentuk bola atau bulat. Lihat di sini ada 4 gambar. Ini ada bola sepak, ada bola voli, ada rubik, dan ada kelereng. Menurut anak Soli dan Solihah, mana dari keempat gambar ini yang termasuk atau yang berbentuk bola? Bisa? Nah, coba kita cek. Nah, ternyata dari keempat gambar ini ada 3 gambar yang berbentuk bola. Apa saja? Bola sepak, bola voli, dan kelereng. Kenapa kelereng masuk ke dalam bentuk bola? Karena bentuknya sama-sama bulat seperti bola. Sedangkan rubik itu tidak termasuk ke dalam bentuk bola, tapi masuknya ke bentuk kubus. Bentuk tabung. Bangun di atas atau di samping dinamakan tabung. Tabung mempunyai tutup dan alas yang berbentuk lingkaran. Ini tutupnya yang di atas, ini alasnya yang di bawah. Tutup dan alas mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Ya, jadi kalau ada bentuk seperti ini, tutupnya, atasnya dan bawahnya atau alasnya sama ukurannya, berarti itu disebut dengan tabung. Nah, coba sekarang ayo berlatih. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini juga ada 4 gambar. Ya, menurut anak Soli dan Solihah, mana dari keempat gambar ini yang memiliki bentuk tabung, yang mirip dengan bentuk tabung? Nah, kita cek. Ternyata ada 2 benda atau dua gambar yang memiliki bentuk tabung, yaitu gambar yang pertama. Ya, lihat. Kenapa gambar yang pertama disebut bentuk tabung? Karena sama seperti contoh ya, lihat di sini. Gambarnya memiliki tutup bagian atas dan alas bagian bawah, ya, dengan ukuran yang sama seperti kaleng. Ya, salah satu contoh benda yang berbentuk tabung itu adalah kaleng susu. Anak Soleh tahu kaleng susu? Nah, itu adalah contoh benda yang berbentuk tabung. Kemudian gambar yang kedua itu tidak termasuk, ya, karena bagian atas dan bagian bawahnya tidak memiliki ukuran yang sama. Gambar yang ketiga, lihat, itu di situ ada celengan. Anak Soleh punya celengan seperti ini. Nah, celengan yang berbentuk seperti ini itu termasuk ke dalam bentuk tabung karena tutup celengan bagian atas dan alasnya bagian bawah itu ukurannya sama. Yang keempat, kenapa yang keempat itu bentuknya mirip dengan tabung? Itu ada gambar gelas ya, yang keempat. Kenapa tidak disebut dengan bentuk tabung? Nah, lihat, karena bagian atasnya, lihat, lebih besar daripada bagian bawahnya. Ukurannya tidak sama, sehingga gelas ini tidak termasuk ke dalam
bentuk tabung. Kan ada macam-macam bentuk gelas ya. Ada yang atasnya lebih besar dari bawahnya. Itu tidak termasuk ke dalam bentuk tabung, kecuali jika gelasnya bagian untuk diminumnya ya mulut gelasnya dan bagian bawahnya sama, baru itu disebut dengan bentuk tabung. Kalau seperti ini, atasnya lebih besar, bawahnya lebih kecil, berarti bukan bentuk tabung. Nah, sekarang ayo kita pasangkan benda-benda sesuai dengan bentuknya. Gunakan jarimu, yuk kita pasangkan. Lihat, di sini ada gambar Rubik. Masih ingat tidak Rubik itu termasuk ke dalam bentuk apa? Ada Rubik, ada celengan, ada kelereng, dan tempat tisu. Nih yang kemarin kita pelajari, tempat tisu atau kotak tisu. Coba kalau Rubik, lihat bentuk Rubik. Ya, semua sisinya sama. Menurut anak soli dan solihah, gambar Rubik ini lebih tepat atau sesuai dengan bentuk yang mana? Apakah tabung, kubus, balok, kubus, atau bola? Silakan ditarik garis ke bentuk yang sama. Nah, ini contohnya ya. Celengan ini bentuknya sama dengan tabung. Kalau kelereng, lihat bulat, ya masuk ke bentuk yang mana? Apakah balok, kubus, atau bola? Yang terakhir di sini ada tempat tisu. Bentuk yang menyerupai tempat tisu yang mana? Apakah balok, kubus, atau bola? Silakan ditarik garis atau dipasangkan. Mudah ya. Nah, sekarang kita berlatih. Di sini ada berbagai macam bentuk bangun ruang. Ya, ada yang berbentuk kubus, ada yang berbentuk balok, ada yang berbentuk bola, juga ada yang berbentuk tabung. Nah, sekarang hitunglah berapa banyak gambar yang berbentuk kubus, gambar yang berbentuk balok, gambar yang berbentuk tabung, dan gambar yang berbentuk bola. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 gambar yang disatukan. Ya. Sekarang anak soleh hitung berapa jumlah benda yang berbentuk kubus atau gambar yang berbentuk kubus, berapa gambar yang berbentuk balok, berapa gambar yang berbentuk tabung, dan berapa gambar yang berbentuk bola. Hitunglah hanya yang terlihat, yang tidak terlihat tidak dihitung ya. Kemudian dicatat hasilnya di buku tulis, lalu nanti dikirim di classroom. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari keberagaman keluarga dan mengenal bentuk ruang, tabung, dan bola. Tugas hari ini menggambar bersama keluarga, boleh bebas, kemudian difoto dan diceritakan apa yang digambar oleh keluarga. Lalu latihan di slide sebelumnya menghitung banyaknya bangun ruang yang terlihat, ditulis di buku tulis.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.